Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Yoga Pangestu, NPM 52008111153. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Eko Widi yang sudah memberikan saya tugas untuk membuat video public speaking dengan durasi waktu maksimal 5 menit. Di sini saya menceritakan suatu hal yang berhubungan dengan sejarah. Sejarah apa? Karena saya seorang muslim, maka saya ingin menceritakan sejarah bagaimana dulu Rasulullah menegakkan agama Islam. Mau tahu sejarahnya itu apa? Pengen tahu? Namanya adalah Perang Khandaq atau Perang Parit. Di perang ini terdapat gejolak yang sangat besar, mulai dari gejolak mental, pikiran, dan berbagai hal yang membuat umat Islam pada saat itu merasa down, merasa minder, merasa mereka tidak mampu untuk berperang. Karena apa? Karena di masa itu mereka baru saja melaksanakan perang Uhud, yang mana korbannya juga sangat besar sekali, banyak orang yang luka-luka, banyak korban jiwa, dan yang selamat itu lukanya masih belum sembuh, traumanya masih belum sembuh. Mereka masih ingat bagaimana kejadian dulu perang Uhud. Mereka berjuang, banyak sekali teman-teman mereka yang gugur dan sebagainya. Mereka belum sembuh dari trauma itu, kemudian harus menghadapi lagi perang yang besar lagi dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Mereka down di situ. Mereka tidak bisa untuk berpikir jernih. Maka dari itu, Rasulullah mengumpulkan orang-orang ahli strategi untuk bermusyawarah bagaimana enaknya kita menghadapi pasukan dengan jumlah besar tersebut. Dan ada satu orang yang mencetuskan ide untuk membuat paret mengelilingi kota. Akhirnya rencana itu disetujui oleh Rasulullah. Akhirnya mereka semua pun, umat muslim pada saat itu, membuat paret. Membuat paret dengan menggali tanah sedalam-dalamnya untuk berperang. Dan kontur tanah di sana nggak seperti Indonesia. Di sana itu kalau gali, ketemunya batu. Gali lagi, ketemunya batu. Susah banget kan, gali paret sepanjang kota untuk berperang. Dan mereka belum punya alat-alat yang canggih seperti sekarang. Masih menggunakan tangan kosong, menggunakan cangkul yang sederhana, menggunakan baju mereka untuk mengangkat. Dari situlah orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang munafik itu kelihatan. Di situ mereka berjuang sekali, mereka dengan traumanya, dengan rasa kurang percayanya kepada Allah. Di situ mereka berjuang terus sampai 1 minggu. Akhirnya mereka selesai membangun parit itu. Kemudian perang terjadi, tapi mereka itu masih belum percaya gitu loh, belum yakin kalau kita bisa menangkan perang ini. Kemudian Rasulullah berkata bahwa yakinlah kepada Allah, dan Rasulullah menunjukkan beberapa mukjizat pada saat itu. Dan di antaranya yang membuat mereka yakin akan memenangkan perang ini adalah ketika Rasulullah menancapkan pedangnya ke batu dan muncul sebuah kilatan, dan itu menandakan bahwa mereka akan menang di perang-perang besar sebelumnya seperti Konstantinopel, Roma, dan sebagainya. Dengan kejadian itu mereka yakin, loh, Konstantinopel dan juga Roma saja bisa kita taklukkan, masa perang yang nggak ada apa-apanya perang ini, pasti kita bisa menang. Disitulah semangat mereka bangkit kembali. Pesan yang bisa kita ambil dari sejarah ini adalah bagaimana kita harus percaya dan yakin bahwa kalau kita itu sungguh-sungguh dalam beribadah, kita yakin kepada Allah, pasti nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita yakin, selama kita berserah diri. Dan juga disitulah teman-teman kita itu bisa dilihat ketika kita susah. Ketika kita susah, maka teman yang benar-benar istilahnya tidak mengharapkan sesuatu dari kita, di situ mereka juga akan stay di saat kita susah maupun kita senang. Nggak di saat kita senang dia datang, di saat susah dia pergi, dan ya, sepertilah pesan moral dalam cerita ini. Terima kasih. Itu saya yang sempat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya tetap semangat dan yakinlah bahwa semua itu bisa terjadi, dan pilihlah teman-teman yang baik di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.